Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, Find You, pada hari ini akan memulai eee, proses desain sprint. Dan di sini ada overview dari desain sprint tersebut. Dapat dilihat ada pengertian dari desain sprint itu sendiri, terus ada struktur yang kami gunakan pada desain sprint kali ini, di mana hari pertama kami melakukan map dan sketch. Pada hari kedua, kami melakukan desain dan storyboard. Hari ketiga, kami melakukan prototype. Dan pada hari keempat, kami melakukan tes dan learn. Jadi di sini kami 4 hari dalam melaksanakan proses desain sprintnya. Dan selanjutnya untuk guidelines pada desain sprint ini dapat dilihat di sini ada beberapa bisa dibilang rules atau aturannya gitu. Ada di sini full attention tiap-tiap rekan-rekan memberikan perhatiannya itu terhadap board Miro yang digunakan untuk desain sprint, dan nggak ada device lain selain laptop untuk mengerjakan desain sprint bersama di board Miro-nya, dan yang lain-lain gitu bisa dilihat di sini. Untuk agenda pada desain sprint-nya di sini ada agenda lengkapnya dari 4 hari ke depan yang akan kami lakukan. Yang pertama, di hari pertama ada tahap expert interview dan HMW. Yang kedua ada goal and sprint question. Ada jeda short break di situ, dilanjutkan ke tahap map and target selection, dan ada jeda istirahat juga, makan siang, dilanjutkan ke lightning demos. Dan untuk hari kedua pun sama, ada tahap IDS di sini, heat map and speed critic, dilanjutkan dengan istirahat dan dilanjutkan kembali. Dan masih di tahap IDS yaitu straw poll dan decider vote, serta setelahnya melakukan user test flow. Dilanjutkan dengan istirahat dan sampai dilanjutkan kembali dengan tahap review storyboard. Dan untuk hari ketiga, di sini kami melakukan test script sampai ke review prototype. Untuk hari keempatnya, kami melakukan user testing dan tes debrief. Presenting our challenge. Di sini keyword pada produk kami yaitu mencari perguruan tinggi dengan efektif. Yang dimana kami memiliki VP message, yaitu di sini produk kami Find You berbasis web, platform berbasis web membantu memudahkan siswa SMA atau SMK mendapatkan informasi mengenai perguruan tinggi untuk menentukan jurusan mana yang akan diambil oleh siswa SMA atau SMK tersebut, dan memudahkan siswa SMA atau SMK tersebut agar mengetahui cara mendaftar ke perguruan tinggi yang diinginkan. Selain itu, Find You juga membantu siswa gap year untuk mengetahui fakta informasi dari suatu perguruan tinggi, memudahkan untuk mendapatkan informasi mengenai fasilitas dan dari suatu universitasnya juga, serta memudahkan siswa gap year juga untuk mengetahui jurusan atau program studi apa saja yang ada pada suatu universitas. Berbeda dengan Kuiper Kampus atau kompetitor kami di sini yang hanya menyediakan informasi kampusnya saja gitu. Tidak eh, seperti Find You yang akan kami buat, yang bisa untuk menentukan jurusan mana yang akan diambil, serta mengetahui cara mendaftar ke perguruan tingginya. Oke, lanjut ke Miro Tips and Shortcuts. Di sini ada beberapa shortcuts dan Miro Tips yang ada di sini. Ini seperti shortcut-shortcut basic saja untuk penggunaan Miro-nya. Bisa dilihat. Pada Windows Shortcut terdapat di sini tools-tools atau untuk navigation atau generalnya atau toolsnya. Di sini bisa menggunakan kontrol cek kontrol V seperti biasanya untuk copy paste, navigation untuk zoom in bisa kontrol plus, atau zoom out bisa kontrol min, dan lain sebagainya bisa dilihat pada board Windows Shortcut ini.
Lanjut ke Mac shortcut juga hampir sama dengan Windows shortcut. Di sini dapat dilihat untuk tools, general, dan navigation-nya hampir sama dengan Windows. Di sini mungkin menggunakan Command C atau Command V untuk copy paste dan lain-lain. Bisa dilihat lebih lengkapnya pada gambar. Oke, untuk timnya itu sendiri, kami dari FindU terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Dida Handika. Selanjutnya ada saya, Sabrina Naila. Saya Nur Aliyah Apriliani. Saya Dinda Nurbahtiar. Saya Wanda Gustianingsih. Dan saya Fahri Febriansyah. Mungkin itu perkenalan singkat dari rekan-rekan tim FindU. Selanjutnya kami akan memulai tahap desain sprint ke tahap yang pertama, yaitu map. Oke, hari ini adalah hari pertama pada proses desain sprint kelompok kami. Di hari pertama ini, kami melakukan map dan sketch. Pada tahap map ini ada challenge and research, ada 2 years goal, sprint question, challenge map, and pick a target. Dan yang terakhir, pada tahap map ini ada as our expert. Pada tahap challenge and research ini, kami telah membuat dari tahap sebelumnya, dari Javelin board yang sudah kami buat. Javelin boardnya sudah kami letakkan di frame pada Miro, bisa dilihat ada video. Selanjutnya, setelah dari challenge and research, dalam tahap mapping ini kami lanjut ke tahap 2 years goal. Dalam tahap 2 years goal ini, merujuk pada tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam 2 tahun mendatang. 2 years goal ini kami lakukan dalam 20 menit, yang dimana setiap anggota menuliskan tujuannya yang ingin dicapainya sendiri dalam 2 tahun ke depan selama 6 menit. Dan setelah itu, kami melakukan vote selama 2 menit untuk memilih goals terbaik dari masing-masing anggota yang telah dibuat, dan 8 menit untuk sharing atau misalkan men-share goals dari tiap-tiap anggota yang sudah dipilih, yang dari terbaiknya, dan 2 menit untuk saling vote dari seluruh anggota mana 2 years goals yang dirasa paling bagus. Dan 2 menit terakhir, sprint master atau decider memilih salah satu dari goals ini yang akan dipilih menjadi dengan super vote, atau yang disebut di sini super vote, yang dipilih oleh sprint master. Ada salah satu goals yang terbaik. Oke, di sini kami akan memulai brainstorming di area 2 years goals dengan ketentuan yang ada dari 3 poin tersebut. Oke, sekarang tiap anggota menuliskan 2 years goals masing-masing pada tiap work area masing-masing, dan waktunya di sini 6 menit, yang akan kita mulai mungkin dari sekarang. Oke, di sini kami telah menuliskan 2 years goal masing-masing pada work area masing-masing, yang dapat dilihat pada Miro. Selanjutnya, di sini kami akan melakukan tahap pemilihan dari 2 years goals yang telah kami buat, memilih salah satu yang dianggap yang terbaik atau misalkan atau paling bagus dari 2 years goals yang telah kami tuliskan pada work area masing-masing. Oke, untuk 2 menit ke depan kami akan memilih. Mungkin dimulai dari sekarang.
Oke, kita lanjut ke eh, tahap kedua dari voting ini. Kita punya 8 menit untuk menjelaskan secara singkat saja dari 2 years goals yang dipilih dari masing-masing anggota tim. Dimulai dari yang pertama, dari kiri atas dulu, mungkin dari Sabrina, boleh untuk share apa goals-nya, dan boleh dijelaskan secara singkat. Silakan. Oke, terima kasih Sprint Master Dida Handika. Jadi goals yang saya pilih dari ketiga goals yang saya tulis di work area di atas itu adalah dalam 2 tahun ke depan FunView dapat mengurangi waktu pencarian universitas sampai 70%. Jadi saya berharap aplikasi ini dapat mengefisienkan waktu siswa dalam memilih universitas impiannya. Jadi nggak terlalu banyak riset ke sini ke platform lain, cuman di satu aplikasi aja udah bisa ngebandingin universitas yang ingin didaftar. Oke, segitu aja. Oke, cukup menarik yang dijelaskan oleh saudari Sabrina. Mungkin sekarang lanjut ke yang kedua, yaitu goals yang dipilih oleh saudari Nuralia. Dipersilahkan. Goal yang saya pilih di dalam 2 tahun ke depan, saya berharap FunView menjadi platform terpercaya yang mampu membandingkan kampus dengan keakuratan informasi di atas 90%, memberikan pengalaman pengguna yang cepat, relevan, dan mudah dipahami untuk membantu mereka membuat keputusan pendidikan yang lebih baik. Jadi dengan informasi yang akurat, jadi bisa lebih memudahkan pengguna nantinya buat membuat keputusan pendidikan yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih juga kepada saudari Alia yang sudah menjelaskan secara singkat tentang goals yang dipilih. Selanjutnya, lanjut ke saudari Dinda. Mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang goals, sharing sedikit yang dipilih oleh saudari Dinda. Dipersilakan. Jadi dalam 2 tahun ke depan, FunView itu pengen jadi platform utama, jadi kayak paling favorit itu, untuk membantu calon mahasiswa untuk menemukan kampus yang ideal. Jadi dia tuh bisa mencari informasi mulai dari program studi, biaya, lokasi, dan kebutuhan lainnya secara akurat gitu. Terima kasih kepada Dinda udah sharing juga soal idenya 2 years goals-nya. Selanjutnya lanjut ke saudari Wanda yang mungkin bisa sharing juga secara singkat goals yang dipilih. Pada Wanda dipersilakan. Ini kenapa? Terima kasih. Jadi dari aku, in 2 years, FunView itu akan selalu berkembang menjadi platform yang memiliki fitur simulasi masuk perguruan tinggi dengan menggunakan nilai. Jadi dalam 2 tahun nanti tuh FunView akan selalu ada dan akan berkembang menambah fitur simulasi masuk perguruan tinggi. Jadi siswa bisa menggunakan nilainya untuk mensimulasikan apakah dia bisa lolos ke perguruan tinggi yang ia pilih atau tidak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wanda yang udah sharing juga soal idenya. Selanjutnya mungkin ada 2 years goals dari saya sendiri. Di sini saya menuliskan in 2 years, dalam 2 tahun ke depan FunView dapat mengembangkan algoritma rekomendasinya yang lebih cerdas, yang memungkinkan aplikasi FunView ini untuk merekomendasikan universitas dengan akurasi 80% berdasarkan preferensi jurusan yang diminati, lokasi, maupun dari kemampuan finansial siswa. Yang dimana mungkin dari keakuratan itu bisa membantu siswa menemukan universitas yang cocok dengan keinginannya sendiri, seperti itu. Mungkin selanjutnya satu lagi ada, boleh di-share secara singkat juga dari saudara Fahri dari 2 years goals-nya. Dipersilakan pada saudara Fahri. Baik, terima kasih saudara Dida. Jadi dari sini saya punten lagi Dida. Kamu nangis. Itu punten. Ini gak usah pakai saudara-saudara ya, ini kayak tanggapan cok. Iya, biarin atuh. Rekan-rekan atuh. Ya, rekan soal rekan Fahri. Udah ini ya. Baik, rekan Dida, terima kasih. Jadi dalam 2 tahun, FunView bisa menjadi platform yang memungkinkan pengguna membandingkan seperti biaya, program studi, maupun fasilitas hingga beberapa universitas yang bisa mempermudah pengambilan keputusan. Lalu tingkat keberhasilannya dapat diukur dengan 85% pengguna berhasil mendaftar di kampus pilihan tersebut. Mungkin seperti itu saja dari saya. Baik, cukup bagus dan cukup menarik juga dari 2 years goals atau ide-ide yang disampaikan oleh rekan-rekan tim tadi gitu. Di tahap selanjutnya kita akan vote dari 6 ide ini. Satu orang memiliki 1 kali vote yang di sini ditandai dengan pointer ini. Oke, dalam 2 menit ke depan mungkin bisa dimulai dari sekarang. Baik, di sini seluruh rekan-rekan tim sudah melakukan vote terhadap pilihannya masing-masing.
Di sini bisa dilihat ada 3 vote pada sticky notes-nya Alia, 2 vote sticky notes-nya Dinda, dan 1 vote pada sticky notes punya saya sendiri. Selanjutnya, lanjut ke tahap 4, yang dimana decider akan melakukan vote di mana yang decider anggap itu bisa menjadi ide yang bagus gitu. Oke, setelah melakukan vote pada tahap 2 years goal sebelumnya, kita lanjut ke tahap sprint question. Di sini diberikan waktu 30 menit pada tahap sprint question ini, yang dimana saya dan rekan-rekan tim akan memikirkan potensi kegagalan dalam proyek ini gitu, atau dalam produk ini, sehingga kita bisa mengidentifikasi dan mengatasi resiko atau tantangan yang akan muncul nantinya gitu. Pada work area masing-masing, setiap tim diberikan waktu 6 menit untuk mengisi potensi-potensi kegagalan tersebut gitu. Boleh dimulai mungkin. Baik, sepertinya semua rekan-rekan anggota tim sudah mengisi pada work area masing-masing. Sekarang lanjut ke sprint question grup work area. Bawah. Di grup work area ini ada 3 tahap. Yang pertama, rekan-rekan anggota memilih hingga 3 pertanyaan terbaik yang menurut rekan-rekan anggota paling relevan atau penting. Kemudian memindahkannya ke work area ini. Ada 2 menit untuk tahap itu, dan selanjutnya ada 20 menit untuk setiap anggota berbagi atau sharing pertanyaan yang telah mereka pilih dalam 20 menit itu gitu, untuk semuanya. Dan tahap yang terakhir adalah voting. Setiap rekan-rekan memberikan vote untuk memilih pertanyaan yang paling relevan atau paling kritis gitu, dengan menggunakan pin atau dots atau simbol yang ada di sini gitu, stiker. Oke, mungkin dimulai dari tahap pertama untuk rekan-rekan memilih pertanyaan yang dianggap paling relevan. Oke, rekan-rekan semuanya udah milih 3 pertanyaan terbaik masing-masing. Selanjutnya setiap rekan-rekan tim bakal sharing si pertanyaan masing-masing gitu. Maksimal 90 detik untuk tiap rekan-rekan, dimulai dari Sabrina. Boleh untuk menyampaikan pertanyaan yang dipilihnya. Apa saja? Terima kasih. Yang pertama ada yang doktrin saya pilih, bisakah Find You menjadi aplikasi pembantu untuk verifikasi akurat? Yang kedua, bisakah Find You meningkatkan presentasi kepuasan pengalaman pengguna? Yang ketiga, bisakah Find You menjadi aplikasi yang paling membantu siswa menemukan universitas terbaik? Selanjutnya, Alia, doktrinnya boleh. Selanjutnya, bisakah Find You menjadi platform pencarian kampus nomor 1 di Indonesia? Yang kedua, bisakah Find You konsisten menjadi platform untuk menentukan kampus terbaik berdasarkan minat dan bakat siswa? Dan yang ketiga, bisakah pelayanan Find You ini mendapatkan rating pengguna di atas 90%? Dilanjutkan oleh Dinda. Oke, yang pertama aku ngambil bisakah Find You ini mampu membantu pengguna untuk menemukan informasi kampus yang mereka inginkan. Yang kedua, bisakah Find You ini bisa membandingkan 2 kampus sekaligus berdasarkan universitas terbaik ataupun berdasarkan jurusan. Terus yang ketiga, bisakah Find You memastikan bahwa informasi tentang kampus, jurusan, dan sebagainya yang ditampilkan selalu akurat dan up to date. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dida Handika. Oke, untuk pertanyaan yang saya pilih, yang pertama ada apakah Find You tidak cukup fleksibel untuk mengikuti perubahan tren pendidikan dan preferensi pengguna? Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah fitur pencarian universitas pada Find You ini tidak cukup detail untuk memenuhi ekspektasi pengguna? Dan yang terakhir, apakah Find You
gagal dalam menjalin kemitraan dengan pihak universitas atau pihak lain yang bisa memperkaya informasi pada aplikasi Venue ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Wanda. Baik, pertanyaan yang saya pilih itu, bisakah Venue menjadi platform yang digunakan oleh hampir seluruh siswa di Indonesia? Bisakah Venue terus berkembang menambah fitur simulasi masuk perguruan tinggi? Dan bisakah Venue menjadi platform trending di kalangan siswa Indonesia? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Fahri. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang saya pilih antara lain itu, bisakah Venue membantu siswa SMA membuat keputusan yang percaya diri tentang pendidikan masa depan mereka? Lalu yang kedua, bisakah Venue membuat siswa percaya pada pilihan rekomendasi yang telah diberikan? Dan yang terakhir, bisakah Venue menarik banyak pengguna untuk menggunakan platformnya? Ya, dari saya. Oke. Rekan-rekan semuanya sudah berbagi atau sharing terkait pertanyaan yang dipilih oleh tiap-tiap anggota. Selanjutnya lanjut ke tahap voting. Setiap rekan-rekan akan memberikan vote dengan stiker yang ada di kanan. Sudah tersedia. Di sini yang menjadi decidernya rekan Sabrina. Kadar itu nanti voting untuk decider di tahap terakhir. Mungkin bisa di voting dari sekarang. Nah, sudah terpilih 3 pertanyaan ini dari hasil voting pada sprint question. Baik, setelah tahap sprint question selesai, kita lanjut ke tahap challenge map and pick a target. Dalam tahap challenge map ini diberikan waktu 60 menit, yang dimana rekan-rekan tim akan memetakan langkah-langkah perjalanan dari aktor atau di sini aktor kita adalah siswa. Proses ini melibatkan visualisasi antara perjalanan siswa dan bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang akan terjadi di setiap tahap tersebut. Mungkin rekan-rekan bisa memulai untuk mengisi atau dari work area masing-masing. Oke. Note and map pada work area masing-masing dari rekan-rekan sudah selesai diisi dari discover hingga end goal-nya. Selanjutnya kita lanjut ke tahap ask our expert dulu. Di sini rekan-rekan tim akan membuat pertanyaan yang berbentuk how might we yang akan membantu tim untuk mengidentifikasi dan merumuskan tantangan yang perlu diselesaikan dan menciptakan solusi kreatif untuk meningkatkan perjalanan pengguna dan keefektivitasan produk pada tahap Note and Map sebelumnya. Diberikan waktu 30 menit untuk mengisi how might we question ini pada work area masing-masing. Mungkin bisa mulai diisi dari sekarang. Oke, pada tahap pengisian how might we question pada work area masing-masing selesai dilakukan oleh rekan-rekan tim. Selanjutnya kita beralih ke HMW question di bagian grup work area, yang dimana di sini diberikan waktu 5 menit untuk meng-copy paste dari HMW question yang telah rekan-rekan tambahkan sebelumnya, dipilih 3 yang terbaik dari HMW question tersebut. Oke, bisa di drag and drop ke bagian grup work area HMW question ini. Oke, rekan-rekan yang semuanya sudah memilih HMW atau how might we question terbaiknya mereka.
Di sini kita lanjut ke tahap voting, yang dimana satu orang diberikan kesempatan untuk memberikan 2 vote terhadap HMW yang dirasa paling berpengaruh. Mungkin bisa dimulai dari sekarang untuk pemberian vote-nya. Oke, vote telah selesai dilakukan pada HMW question di grup work area ini. Terpilih 3 HMW question yang di sini. Yang selanjutnya akan dipindahkan ke challenge map grup work area yang sebelumnya telah dibuat. Oke, setelah HMW yang terpilih tadi dipindahkan ke challenge map work area, ke grup work area, selanjutnya menentukan dari HMW ini siapa yang akan terpengaruh atau misalkan atau terbantu langkah-langkah mana yang akan mendapatkan perhatian lebih lanjut. Bisa ditandai dengan memindahkan sticky notes HMW-nya ke tahap-tahap yang dikira bisa mendapatkan perhatian lebih lanjut gitu. Baik, setelah melakukan dan memilih langkah-langkah yang bisa terpengaruh oleh HMW question yang terpilih di tahap HMW sebelumnya, kita menggunakan lingkaran di sini untuk menandai stakeholder dan step dari stakeholder tersebut sebagai prioritas utama untuk desain dan pengembangan selanjutnya. Di sini kami memilih stakeholder siswa SMA dan langkah kami pilih itu mencari tahu alur atau cara pendaftaran yang benar gitu. Terkadang siswa-siswa SMA yang mau lulus ataupun sudah lulus masih bingung dan belum mengetahui bagaimana cara pendaftaran ke universitas itu dengan benar gitu. Karena itu di sini kami memilih How My Way Question yang dimana bisa mempermudah siswa mendapatkan informasi pendaftaran mengenai perguruan tinggi. Nah, mungkin sekian untuk tahap map pada desain sprint dari tim kami, dan selanjutnya akan dilanjut ke tahap sketch. Baik, sekarang kelompok kami akan setelah menyelesaikan tahap map, kelompok kami lanjut ke tahap sketch, yang dimana tahap pertama ini ada lightning demos, yang di sini kita diberikan waktu 30 menit untuk mengisi lightning demos ini. Lightning demos ini bertujuan untuk memberikan inspirasi dan pemahaman tentang solusi atau ide yang udah ada sebelumnya gitu. Di sini kita akan nyari app ataupun website yang relevan terkait tema kita, tapi sudah jadi sebelumnya untuk menjadi inspirasi atau ide ke depannya. Boleh dari tiap masing-masing rekan-rekan untuk menambahkan 2 web atau app di Lightning Demos masing-masing. Baik, dari tahap sketch Lightning Demos setelah rekan-rekan kelompok isi semua. Di sini kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu 4-part sketch, yang dimana di sini diberikan waktu 90 menit untuk membuat sekaligus brainstorming 4-part sketch ini. Yang pertama ada seperti namanya, ada 4 part atau 4 tahap dari pembuatan sketch ini. Yang pertama ada notes, yang kedua ideas, yang ketiga crazy eight, yang keempat membuat solution sketch. Pada tahap notes dan ideas sudah kita lakukan sebelumnya dengan brainstorming.
Untuk tahap ketiga, untuk Crazy Eight, bisa dilihat rekan-rekan pastekan ke dalam frame Miro. Oke, dapat dilihat Crazy Eight dari masing-masing rekan-rekan kelompok di sini. Ada Crazy Eight dari Dinda, dari saya sendiri, dari Sobrina, dari Nur Alia, dan Wanda, dan juga Fahri. Selanjutnya, setelah Crazy Eight dibuat, kita lanjut ke part keempat atau tahap keempat, yaitu pembuatan solution sketch, yang dimana ada di frame berikutnya. Di sini solution sketch terdapat 4 tahap juga pada pembuatan solution sketch, yaitu ada heat map, yang dimana pada heat map nanti akan setiap rekan-rekan mereview solution sketch tiap rekan-rekan yang lain. Setelah melihat sketsa solusi atau solution sketch-nya, rekan-rekan tim akan memberikan vote atau suara itu. Yang kedua ada tahap speed critic, yang dimana tiap rekan-rekan di sini akan diberikan waktu untuk berbicara singkat saja tentang apa yang mereka suka dari sketch tersebut. Gitu. Dan yang ketiga ada straw poll, yang dimana rekan-rekan akan memilih solusi favorit mereka dari sekumpulan solution sketch yang telah didiskusikan sebelumnya. Dan yang terakhir setelah masih di tahap straw ini, setelah memilih solusi, anggota tim akan menuliskan alasan mereka mengapa mereka memilih solution sketch tersebut yang sudah disediakan pada sticky notes di bawah. Mungkin boleh untuk rekan-rekan tim membuat solution sketch-nya masing-masing. Aja ya, harus ada fasilitatornya. Lanjut. Besok. Ini orang aja ya yang jadi fasilitator. Iya. Biar sekalian ngomong. Iya. Tapi ikut ngevote juga nggak ya? Mending ngevote jangan, bro. Vote we, baiklah. Ikut kan nggak apa-apa. Mau ngangkat ciring barunya. Iya. Udah ya, lanjut ya. Oke, rekan-rekan tim semua sudah membuat solution sketch-nya masing-masing. Di sini kita lanjut ke tahap heat map dulu, yang dimana di sini setiap rekan-rekan tim akan mereview tiap solution sketch. Yang pertama di heat map ini bisa gitu dimulai dari sekarang, tiap rekan-rekan tim melihat solution sketch dari rekan-rekan yang lain, dan ya mungkin bisa di-review dulu. Ibaratnya kayak silent review gitu, untuk melihat-lihat terlebih dahulu dari solution sketch tiap rekan yang lainnya. Yang dimanya? Apa? Yang dimanya? Ya. Yeah. Udahlah, yang si Dinda udah kelihatan gigi banget, Cok. Berapa menit ya? Ngeliat-liat dulu. Oh, udah. Bebas. Si Dindain lock screen di situ. Iya anjir. Dia share Fakri ke si Dinda, Fakri. Mana itu sebagai matanya ini teh. Nah, ini Pak.
Lihat kok. Udah meren ya? Hmm. Oke, lanjut. Setelah rekan-rekan tim melihat sketsa solusi atau solution sketch dari rekan yang lain, rekan-rekan tim akan memberikan suara atau voting untuk memilih ide terbaik, itu solution sketch terbaik dengan cara sudah tersedia ada dots biru di situ. Bisa melakukan vote menggunakan dots biru tersebut. Baik, tahap voting pada heat map tadi sudah selesai rekan-rekan lakukan. Selanjutnya kita lanjut ke tahap kedua, yaitu speed kritik gitu. Tiap rekan-rekan akan diberi waktu singkat saja sih untuk berbicara tentang apa yang mereka suka dari setiap solution sketch yang telah dibuat oleh rekan-rekan yang lain. Saya di sini sebagai fasilitator akan menandai komentar positif tiap sketch dengan sticky notes. Mungkin bisa dimulai dari berurutan aja ya. Mungkin bisa dimulai dari Wanda untuk berbicara singkat saja mengenai solution sketch dari rekan-rekan yang lain. Menurut saya solution sketch-nya Sabrina itu bagus di tampilan ini ya, dashboard. Selanjutnya solution sketch Dida menurut saya itu bagus yang bagian bandingkan kampus sama informasi universitas. Selanjutnya solution sketch Alia itu bagus di bagian ini karena ada tampilan maps lokasi. Tampilan mapsnya bagus berarti. Ya, ada tampilan mapsnya. Selanjutnya solution sketch Dinda itu bagus semua. Terutama di menu yang bandingkan universitas dan karir. Untuk solution sketch Fahri, menurut saya yang bagus itu di yang menu perbandingan sama fitur perbandingan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Wanda. Tadi yang Fahri apa? Bagus di mana? Yang bagus, yang bagus. Yang perbandingan. Bagus pada fitur perbandingan. Ya. Oke, aku ya. Oke, boleh lanjut ke rekan Sabrina untuk menyampaikan komentarnya untuk setiap solution sketch. Dari sketchnya Wanda, aku suka tampilan loginnya. Soalnya bagus. Terus ke Loginnya plus. ya. Terus ke solution sketchnya Dida, aku suka di bagian profil tab universitasnya karena layoutnya bagus, layoutnya rapi dan yang dibutuhkan ada gitu. Oke, lanjut. Yang Alia sama di mapsnya menarik. Terus ke sketchnya yang Dinda, aku suka di bagian apa nih? Bagian menu, itu menunya. Tembus. Ya. Di bagian menunya karena banyak gambar. Yang Fakri, aku suka layout dashboardnya sangat ada ini, ada apa sih ini namanya? Namanya apa sih? Untuk tadi. Ini nih, apa sih? Ya pokoknya itunya bagus layout dashboardnya, berandanya. Oh, bagian dashboard bagus ya. Layout. Oke. Gimana soalnya kalian fasilitator? Oke, boleh dilanjut. Alia bisa soalnya. Bisa sekarang. Oke, boleh dilanjut ke rekan Alia untuk memberikan pandangannya terhadap solution sketch rekan yang lain. Oke, dari solution sketch Wanda yang saya sukai itu ada di bagian login sama di bagian home-nya di apa sih itu gambar ya? Yang atasnya itu. Nah, lanjut di yang Sabrina yang saya sukai itu di bagian mana ya? Ini di bagian apa ini? Ini nih rekomendasi. Nah, untuk solution sketch-nya Dida, saya suka di bagian yang ini perbandingkan kampus. Karena untuk membandingkannya tuh ya lengkap gitu, yang apa aja yang dibandingkannya. Nah, lanjut di yang Dida itu di bagian yang di yang ini yang apa ini teh? Yang ini bagian filter yang ini, pokoknya tampilan yang ini. Sama dia yang bandingkan kampus. Itu lanjut yang terakhir yang Fahri itu di mana? Yang ini. Yang ini apa? Menu fasilitas ini. Menu fasilitas berarti.
Ya boleh, terima kasih rekan ya, menyampaikan pandangannya. Boleh lanjut ke rekan Dinda untuk menyampaikan. Boleh. Buat yang Wanda, aku suka di tampilan login sama bagian uji. Tampilannya bagus. Bagian. Ya, terus di yang Sobrina, aku suka di bagian yang rekomendasi sama berita. Tampilannya bagus sama informasinya juga bagus. Rekomendasi dan berita. Ya. Udah. Untuk yang Dida, aku suka di bagian profil universitas sama informasinya juga lengkap ya. Oke, boleh lanjut. Untuk yang Nur Alia, aku suka sih yang bagian map sama kayak Wanda sama Sabrina. Karena tampilannya bagus dan unik itu. Oke, boleh lanjut. Terus untuk yang Fahri, aku suka di bagian menu perbandingan universitas. Karena tampilannya bagus. Tampilannya bagus ya. Oke. Terima kasih kepada rekan Dinda sudah menyampaikan pandangannya terhadap solusi sketch rekan yang lain. Boleh lanjut kepada rekan Fahri untuk menyampaikan juga terkait solusi sketch rekan yang lain. Boleh. Baik, terima kasih. Untuk yang Wanda, saya suka di menu loginnya yang simple dan juga menu beasiswa yang menampilkan informasi mengenai beasiswanya. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya yang Sobrina, saya suka di menu yang rekomendasi. Karena tampilannya yang simple dan berisi beberapa rekomendasi. Oh, tampilan rekomendasi simpel itu bagus. Ya. Lalu yang tidak, saya suka di menu yang kedua, yaitu yang nama universitas beserta informasinya karena berisikan informasi kampusnya. Lalu yang Alia, saya suka yang menu yang pertama yang berisi fitur mengenai maps-nya. Fitur maps-nya bagus itu. Iya, betul. Oke, boleh lanjut. Dan yang terakhir yang Dinda, saya suka menu yang mengenai karir karena itu banyak juga si menu-menunya dan berisi filter, dan juga yang menu perbandingan universitasnya yang mudah digunakan oleh user. Dan apa tadi? Dan menu perbandingan universitas yang mudah digunakan user. Yang mudah digunakan gitu ya? Iya, ya. Oke, sepertinya sudah semuanya dari rekan-rekan memberikan pandangannya terkait yang mereka suka terhadap solution sketch rekan-rekan yang lain. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap straw poll, di mana setiap rekan tim akan memilih solusi favoritnya mereka sendiri dari sekumpulan solution sketch yang ada di sini yang sudah didiskusikan, yang sudah dikomentari sebelumnya gitu. Dan setelah memilih solution sketch yang dirasa paling bagus dari tiap rekan-rekan masing-masing, boleh dituliskan alasan mengapa mereka memilih solution sketch tersebut. Ada di contoh di sini di kanan, dan memberikan alasannya juga terkait sprint question yang sudah kemarin kita dapatkan gitu. Apakah bisa menjawab sprint question yang kita dapatkan kemarin dari solution sketch yang dipilih? Boleh? Baik, tahap sketch pada desain sprint kelompok kami telah selesai dilakukan. Selanjutnya kami nanti akan melanjut ke tahap prototyping, di mana ada test flow, storyboard, prototyping, dan ada interview, kemudian dan ada tes yang kemudian nanti akan didapatkan hasil interview dari tes tersebut. Baik rekan-rekan, pada hari ini, hari kedua desain sprint, saya dan rekan-rekan tim akan melakukan desain sprint pada tahap prototype,
yang dimana tahap prototype, tahap pertamanya dimulai dengan tahap test flow, diberikan waktu 30 menit untuk tahap test flow ini, yang dimana kita akan membuat flow dari solution sketch yang kemarin telah terpilih, sudah ada di sini di sebelah kiri, dan aturannya di sini membuat 6 step, dimulai dari step awal, kemudian step akhir, kemudian yang terakhir menentukan middle step-nya, step pada langkah di tengah-tengahnya. Ada waktu 10 menit untuk mengisi step-step ini pada group work area. Boleh dimulai dari sekarang. Baik, test flow sudah diisi semua oleh rekan-rekan tim. Selanjutnya kita lanjut ke di sini ada tahap voting. Pada tahap voting ini diberikan waktu 20 menit, yang dimana rekan-rekan tim akan melakukan vote terhadap test flow anggota rekan tim yang lain, akan dipilih yang dirasa paling test flow paling bagus. Boleh dimulai dari sekarang. Oke, hasil proses voting telah dilakukan, sudah dilakukan, dan sudah mendapatkan hasil dari vote-nya. Selanjutnya, kita lanjut ke tahap prototype selanjutnya, yaitu tahap storyboard. Di sini kita ada 60 menit untuk membuat storyboard. Bisa dimulai dari sekarang. Dan selanjutnya, kami akan melakukan tahap prototyping. Dalam sehari ke depan, kami menggunakan tools Figma untuk membuat prototype ini. Dan untuk hasilnya nanti akan kami tekan di sini untuk hasil prototypingnya. Baik, hari ini kami telah melakukan interview kepada beberapa responden yang sebelumnya sudah kami interview juga. Ada 5 responden yang telah kami interview untuk memberikan feedbacknya terhadap prototipe yang telah kami buat. Dapat dilihat pada interview frame di sini. Ada beberapa feedback yang baik atau bisa dikatakan sukses ataupun positif. Ada juga feedback yang bersifat netral, dan ada juga beberapa feedback yang memang kurang maksimal. Baik, tahap interview kami telah selesai dilakukan. Dengan begitu, desain sprint telah kami lakukan seluruh tahapannya, dimulai dari hari pertama yaitu map, dilanjut dengan sketch sampai ke prototype, dan kita sampai di tahap yang interview ini.
Sekian dan terima kasih dari tim kami, tim FindU. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menamatkan